Sermon hari ini saya beri judul Doa yang Menyentuh Hati Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, hati Tuhan tidak tahan mendengar orang benar berseru-seru kepadanya, meminta pertolongan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia dan mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ada beberapa faktor yang bisa membuka peluang untuk Tuhan menjawab doa-doa kita. Tapi dalam hal ini saya hanya mengambil 3 faktor. Yang pertama adalah apabila kita berdoa dengan iman dan dengan penuh keyakinan. Jangan kita bimbang ataupun ragu. Jika kita ragu atau bimbang dengan doa-doa kita sendiri, jangan berharap bahwa doa kita akan membawa hasil, karena keraguan dan kebimbangan adalah tanda bahwa kita kurang percaya atau tidak percaya. Dalam Yakobus 1 ayat 6-7 firman Tuhan berkata, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Oleh karena itu janganlah kita ragu ataupun bimbang, karena keraguan akan menimbulkan mata kita tidak tertuju kepada pertolongan Tuhan, tapi kita hanya melihat memandang apa yang menjadi persoalan masalah kita, sehingga kita sendiri terombang-ambing. Sebagaimana dalam firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita perumpamaan Petrus ketika mereka mengalami badai, Tuhan datang berjalan di atas air. Petrus ingin sebagaimana Tuhan berjalan di atas air, tetapi ketika dia merasakan badai, ketika dia merasakan angin kencang, Petrus jadi bimbang, akhirnya dia tenggelam. Begitu juga dengan kita, janganlah kita bimbang, janganlah kita ragu dengan pertolongan Tuhan. Apa yang menjadi persoalan pergumulan kita, biarlah kita serahkan sesungguhnya sepenuhnya kepada Tuhan. Banyak pengalaman hidup saya yang mengajarkan bahwa ketika kita bimbang, ketika kita ragu, kita tidak memperoleh apa-apa. Dan jangan juga kita sepertinya menolong Tuhan, sebagaimana yang sering kita alami, seolah-olah kita menganggap inilah jalan Tuhan, ini mungkin jalan Tuhan, padahal belum tentu itu jalan Tuhan. Itu mungkin cara kita seperti mau menolong Tuhan. Tapi pengalaman saya selama ini yang saya alami, pertolongan Tuhan luar biasa ketika kita sungguh-sungguh mau berdoa dan yakin dengan iman percaya kita bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, dan ketika kita imani semuanya itu tepat pada waktu Tuhan. Itulah kehidupan yang saya alami sampai saya ada saat ini, semua karena mujizat juga. Banyak hal yang sering terjadi dalam hidup saya. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak juga pernah mengalami, baik dalam pergumulan keuangan, rumah tangga, seringkali kami alami, seringkali kita alami. Dan kita seringkali ragu dengan doa dan kepercayaan kita. Tetapi malam ini, marilah kita jangan bimbang, janganlah kita ragu. Biarlah kita meminta kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya sungguh-sungguh bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Yang kedua, jika ada pelanggaran atau dosa yang masih ada, akuilah dengan jujur di hadapan Tuhan segala dosa kita, dan segeralah kita bertobat. Sebab ada tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa kita, ya. Kita datang di hadapan Tuhan, kita menyadari dosa kita, sehingga kita tidak bermain-main lagi dengan dosa kita. Kalau kita menyadari dan mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan segala dosa kita, Tuhan yang adalah yang mempunyai segala-galanya, Tuhan yang segala maha, Dia mampu, Dia sudah mati di kayu salib untuk segala dosa kita. Oleh karena itu, biarlah kita mengaku segala dosa kita, sehingga doa kita pun selalu dijawab oleh Dia, dan Dia mau menyentuh, kita mau bisa menyentuh hati Tuhan dengan pengampunan dosa kita. Dan yang ketiga adalah faktor yang ketiga, yaitu kita mau mengampuni. Jangan ada akar kepahitan dalam hidup kita.
Janganlah kita menyimpan dendam terhadap orang lain dan sebagainya. Doa kita akan terbentur dengan hal-hal yang demikian apabila di dalam hati kita masih ada menyimpan kepahitan, masih menyimpan kebencian, dendam, iri hati, atau tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Sebagaimana di bagian lain firman Tuhan berkata, jika kamu mengampuni segala dosa orang lain, dosa kamu pun diampuni. Dalam doa Bapa kami juga, kita selalu berdoa, Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itulah yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa menyentuh hati Tuhan mendengar doa kita? Faktor yang ketiga adalah, marilah kita belajar mengampuni orang yang bersalah pada kita semua. Kita mau tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada amarah, tetapi yang ada belas kasihan. Sebagaimana bagian firman Tuhan juga yang lain berkata, bukan persembahan yang ku kehendaki, tetapi belas kasihanlah yang ku ingini. Jadi marilah kita belajar untuk mau menyentuh hati Tuhan, untuk mau Tuhan mendengar doa kita, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, Tuhan akan jawab. Sebagaimana 3 faktor tadi yang saya sudah katakan. Pada Injil Matius 6 ayat 14-15 firman Tuhan berkata, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Akan mengampuni, tetapi jika kita tidak mengampuni orang, Bapa kita tidak akan mengampuni kesalahan kita juga. Oleh karena itu, berdoalah dengan kesungguhan hati dan percaya dengan penuh iman, sebab doa orang benar dapat menembus hadirat Tuhan, menyentuh hati Tuhan, dan menggerakkan tangannya untuk selalu bertindak dan menjawab doa-doa kita. Apa saja yang kita minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan kita akan menerimanya, sebagaimana dalam Matius 21 ayatnya yang ke-22. Amin buat firman Tuhan. Mari kita satukan doa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Pada hari ini kami diajarkan untuk mau belajar menyentuh hati Tuhan melalui apa yang kami minta. Dengan iman dan percaya kami di hadapan-Mu ya Tuhan, kami sungguh-sungguh kami tidak bimbang, dan kami mau juga belajar mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami, sehingga kami bisa menyentuh hati Tuhan untuk selalu menjawab doa-doa kami. Dan kami percaya ya Tuhan, kami yakin Engkau Allah kami yang tidak kurang panjang tangan untuk menolong kami, yang tidak akan tersentuh dengan kami anak-anak-Mu yang selalu mengaku dosa kami, yang kami selalu bawa doa kami dengan